Mari kita perhatikan 4 langkah di layar ini. Di atas kertas, tahapannya terlihat sangat rapi dan linear. Tentukan tujuan, pilih KPI, pasang alat analitik, lalu lakukan optimasi. Namun, di medan eksekusi digital yang sesungguhnya, tahapan ini adalah sebuah siklus yang sangat brutal. Mari kita ambil contoh nyata dari sebuah kampanye yang kompleks. Jika kita sedang merancang kampanye edukasi multimedia, katakanlah sebuah explainer video yang mengkampanyekan gerakan konsumsi tempe lokal untuk melawan dominasi makanan ultra proses. Tujuan awalnya mungkin terdengar mulia, mengedukasi masyarakat. Tapi di tahap kedua, apa KPI matematisnya? Apakah kita hanya mengejar metrik kesombongan seperti jumlah tayangan, atau kita melacak perubahan perilaku klik yang nyata? Saat kita merakit elemen visual dan tata suara di meja editing, kita sudah harus mengunci alat analitik apa yang akan melacak retensi audiens di setiap detiknya. Jika kita baru memikirkan pemasangan tools di tahap ketiga, kita sudah terlambat. Dan di tahap terakhir, optimasi bukanlah garis finish. Ini adalah ruang gawat darurat di mana kita dipaksa merombak ulang narasi, merevisi motion design, dan memutar otak hingga kampanye tersebut benar-benar relevan dan menghasilkan dampak. Mari kita bedah tahap krusial pertama pada layar ini, menentukan tujuan. Di atas kertas, kerangka SMART, spesifik, terukur, realistis, relevan, dan berbatas waktu terdengar bagaikan mantra ajaib manajemen. Praktiknya, ini adalah arena pertempuran ekspektasi. Sebagai contoh, saat kita merancang kampanye edukasi visual untuk melawan dominasi makanan ultra proses, kita tidak bisa sekadar menaruh tujuan mengedukasi masyarakat. Itu abstrak dan tidak bisa ditagih oleh pemegang saham. Kita harus menguncinya menjadi meraih 50.000 video completion rate dan 2.000 unduhan modul panduan dalam kuartal pertama. Tujuan yang tidak dikalibrasi dengan kapasitas operasional, baik itu ketersediaan aset-aset desain atau kecepatan rendering produksi, hanya akan melahirkan target halusinasi. Menetapkan tujuan bukan sekadar menulis mimpi di dashboard, melainkan menekan kontrak realitas antara ambisi korporat dan batas kewarasan eksekusi tim di belakang layar. Tahap kedua, memilih KPI. Di atas kertas, membagi KPI berdasarkan jenis kampanye, misalnya CTAR untuk penjualan dan reach untuk awareness, terlihat sangat logis dan rapi. Tapi mari kita uji asumsi ini di kerasnya lapangan eksekusi. Berapa banyak dari perusahaan saat ini yang terjebak memantau 10 hingga 15 metrik sekaligus di dashboard analitik, lalu berujung pada kelumpuhan pengambilan keputusan, analisis paralisis. Disinilah aturan emas di slide ini berlaku mutlak. Batasi fokus hanya pada 2 hingga 3 KPI utama. Ini persis seperti saat kita membangun ketahanan fisik untuk sebuah lari maraton. Kita tidak memantau setiap serabut otot yang bergerak, kita hanya mengunci fokus pada konsistensi ritme, pace, dan detak jantung. Jika sebuah explainer video dirancang dengan motion graphics agresif untuk mencetak penjualan, maka berhentilah merayakan angka reach atau likes yang tinggi. Mengagungkan metrik yang salah bukan sekadar kesalahan laporan, itu adalah sabotase yang akan membuat tim produksi salah arah saat memotong ritme video atau menempatkan call to action. KPI adalah kompas kejam yang mendikte setiap keputusan desain dan penganggaran kita. Mari kita masuk ke ruang mesin di tahap 3, penggunaan tools analitik. Di layar ini, kita disajikan trinitas dashboard digital pemasaran, Google Analytics, Meta Ads Manager, dan TikTok Analytics. Secara teori, alat-alat ini menjanjikan visibilitas real-time yang absolut atas performa kampanye kita. Tapi mari kita ajukan pertanyaan kritis di ruangan ini. Alat ini akurat dalam mengukur apa? Mesin-mesin ini merekam setiap klik dan pantulan layaknya CCTV, namun mereka benar-benar buta terhadap konteks estetika dan emosional. Saat Google Analytics mencatat traffic tinggi tapi konversi rendah, dashboard tidak bisa memberitahu kita apakah pacing narasi video kita yang membosankan atau transisi motion design kita yang terlalu kasar. Lebih jauh lagi, tips menggunakan UTM tracking di slide ini bukanlah sekadar anjuran teknis. Ini adalah senjata mutlak pertahanan kita. Tanpa UTM tracking, kita ibarat melempar aset visual ke lautan algoritma dan berdoa.
UTM adalah sidik jari digital yang membuktikan bahwa karya multimedia yang kita susun dan render dengan susah, payahlah yang mendatangkan profit bagi korporat, bukan sekadar kebetulan lalu lintas organik semata. Kita tiba di tahap pamungkas penentu nasib kampanye, analisis dan optimasi. Slide ini dengan enteng menyatakan ubah desain visual jika CTR rendah. Di atas kertas dashboard analitik, instruksi ini terdengar seperti membalikkan telapak tangan. Namun di dapur produksi, mengubah desain berarti membongkar ulang timeline video yang sudah final, merevisi motion grafik, atau merender ulang aset visual beresolusi tinggi. Analisis data tanpa tindakan memang sia-sia, tetapi tindakan optimasi yang brutal tanpa perhitungan kapasitas operasional adalah jalan pintas menuju kehancuran standar estetika merek kita. Saat mesin meminta kita melakukan pengujian AB secara terus-menerus karena engagement yang stagnan, kita harus bertindak sebagai filter kritis manusia. Apakah titik bocor di corong pemasaran ini benar-benar ada pada pixel design dan copywriting kita, atau justru penawaran bisnisnya yang memang sudah tidak relevan? Optimasi sejati bukanlah sekadar menuruti perintah algoritma untuk mengganti warna thumbnail, melainkan kemampuan menerjemahkan data yang dingin tersebut menjadi arsitektur visual baru yang presisi, efisien, dan berdampak mutlak pada konversi.